Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya anak-anak? Siap untuk belajar hari ini? Nah, anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dulu agar nanti kita diberi kemudahan dalam belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelumnya kalian bisa mengeluarkan buku temanya dan pada hari ini kita akan belajar tema 6 yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku pada pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Setelah nanti kalian belajar, kalian harus bisa mengidentifikasi kalimat ajakan dan tanggapannya. Yang kedua, mengidentifikasi bangun datar untuk pola pengubinan. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak, agar kalian nanti bisa mencapai tujuan tersebut, maka anak-anak harus memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Nah, coba anak-anak perhatikan bukunya halaman 66. Di situ terdapat sebuah percakapan antara Siti dan teman-temannya. Mari kita isi percakapan Siti dan teman-temannya dengan kalimat ajakan. Sambil mengisi, mari kita baca. Aku suka lantai balai desa. Susunan keramiknya indah. Ayo kita ke balai desa. Mari amati lantai kesukaan Siti. Maaf, aku tidak bisa ikut. Aku harus menemani ibu ke pasar. Terima kasih Lani, tetapi lain waktu saja aku ikut. Kakiku sedang sakit. Semoga cepat sembuh Udin. Aku ikut Lani. Kemudian, ayo Edo, kita ke balai desa. Baiklah. Nah, anak-anak, jika kita isi dengan kata ajakan, inilah kata yang dipakai. Ayo, mari, ayo, atau bisa yang sini mari, ini kita ganti ayo, ini kita ganti mari lagi juga bisa. Yang penting titik-titik ini diisi dengan kata ajakan. Nah, sekarang dari percakapan ini dapat kita temukan
kalimat ajakan dan juga kalimat tanggapannya. Mari kita cari bersama. Ayo kita ke balai desa. Ini merupakan kalimat ajakan. Lalu mari amati lantai kesukaan Siti. Ini juga kalimat ajakan. Kemudian, maaf, aku tidak bisa ikut. Ini merupakan kalimat tanggapan. Kemudian, ayo Edo, kita ke balai desa. Ini merupakan kalimat ajakan. Baiklah, ini kalimat tanggapan. Jadi anak-anak perhatikan yang di garis kuning Bu Ani ini merupakan kalimat ajakan dan yang di garis biru ini merupakan kalimat tanggapan. Termasuk ini, terima kasih Lani. Ini juga termasuk kalimat tanggapan yang disampaikan oleh Udin. Nah, itulah anak-anak kalimat ungkapan atau kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Bisa kalian lihat juga di bukunya halaman 68. Apa yang sedang dilakukan Siti? Nah, Siti sedang mengamati bentuk lantai rumahnya. Siti sangat menyukai bentuk lantai rumahnya. Sekarang coba tuliskan bentuk bangun datar pada lantai kesukaan Siti. Bentuk lantai kesukaan Siti adalah persegi dan persegi panjang. Yang merupakan bentuk persegi itu yang berwarna biru. Ini bentuknya persegi. Kemudian yang bentuknya persegi panjang yang warnanya kuning. Nah, ini persegi panjang. Jadi lantai rumah kesukaan Siti bentuknya persegi dan persegi panjang. Nah, anak-anak, Lani dan teman-temannya sedang bercakap-cakap. Mereka ingin lingkungan di sekitar rumahnya tetap bersih. Mari kita lengkapi percakapan Lani dan teman-temannya dengan kata ajakan. Kita lakukan sambil membaca. Lingkungan rumahku tidak bersih. Sampah menumpuk di jalan. Lalat beterbangan di mana-mana. Banyak anak terkena diare. Ayo kita bekerja bakti membersihkan sampah. Lingkungan rumahku kotor. Banyak kaleng dan genangan air. Nyamuk ada di mana-mana. Tetanggaku banyak terkena penyakit demam berdarah. Mari kita kubur kaleng-kaleng. Di musim kemarau, udara terasa panas. Debu-debu bertebaran. Banyak orang terkena flu dan batuk. Ayo kita tanam banyak pohon.
Saat hujan deras, selokan di depan rumahku meluap. Air tumpah ke jalan. Sampah-sampah bertebaran. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Mari kita bersihkan selokan setiap hari. Anak-anak, coba kalian amati percakapan Lani dan teman-temannya tersebut. Bisa kalian lihat di buku kalian halaman 72 dan 73. Kegiatan apa saja yang harus dilakukan agar lingkungan sehat? Kegiatan yang harus dilakukan agar lingkungan sehat yaitu yang pertama, membersihkan sampah. Tadi jika sampah menumpuk, banyak lalat yang menempel di sana sehingga banyak orang kena diare. Oleh karena itu, kita harus membersihkan sampah. Kemudian, mengubur kaleng. Ketika musim hujan, banyak kaleng sebagai tempat genangan air. Kaleng yang menjadi genangan air dijadikan tempat nyamuk untuk bertelur. Nah, anak-anak, hal tersebut bisa menyebabkan banyak orang terkena demam berdarah. Untuk mengatasi agar tidak banyak nyamuk, maka kegiatan yang dilakukan adalah mengubur kaleng. Lalu menanam pohon. Ketika musim kemarau, banyak debu berterbangan, terkena angin sehingga banyak orang batuk. Lah, untuk itu kegiatan yang harus dilakukan adalah menanam pohon agar udara menjadi segar dan sehat. Kemudian membersihkan selokan. Selokan adalah tempat untuk mengalirnya air. Jika selokan penuh dengan sampah, bisa menyebabkan banjir pada saat musim penghujan karena airnya tidak mengalir. Oleh karena itu, agar airnya bisa mengalir dan tidak menyebabkan banjir, maka kita harus rajin membersihkan selokan. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Kegiatan membersihkan lingkungan bisa kita lakukan dengan cara bekerja bakti atau bekerja sama, sehingga pekerjaan itu bisa cepat selesai dan menjadi ringan, seperti
gambar berikut ini. Anak-anak sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Ada yang mengelap dinding, ada yang menyapu, ada yang mencabut rumput dan memasukkan rumput ke tempat sampah. Ada yang membawa sampah ini tempat sampah, ada yang membuang air dari kaleng agar tidak menjadi genangan air sehingga dipakai untuk bertelur nyamuk. Nah, inilah beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang anak-anak coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa saja yang terdapat di sini? Ada gambar ini persegi, ada persegi panjang, ada segitiga. Lah, anak-anak, gambar-gambar ini dapat kita jadikan sebuah kreasi dengan cara memotong dan menempel pada sebuah kertas dengan bentuk yang bagus. Kita sambung-sambung. Nah, caranya dengan disambung-sambung. Lalu caranya bagaimana? Kita potong atau kita gunting bagian tepi, kemudian kita susun di atas sebuah kertas sehingga membentuk sebuah benda yang bagus. Mungkin mobil-mobilan, mungkin boneka. Nah, bisa seperti itu. Setelah terbentuk, lalu kita ambil satu bagian, kita beri lem, kemudian kita tempatkan di tempatnya. Kita ambil lagi potongan yang satu, dikasih lem, ditempatkan. Seperti itu caranya. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya, yang pertama, kerjakan LKS halaman 44 nomor 1 sampai 5. Yang kedua, kerjakan LKS halaman 46 nomor 1 sampai 5. Selamat mengerjakan anak-anak. Pelajaran Bu Ani akhiri sampai sini. Sebelumnya Bu Ani berpesan anak-anak harus tetap rajin belajar. Jaga kebersihan dan kesehatan. Kemudian jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.